Konsep keberlanjutan yang mementingkan aspek lingkungan dan sosial di masyarakat kini turut mempengaruhi perspektif investor dalam menilai kelayakan suatu perusahaan. Apakah komitmen atas penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan mampu untuk mempertahankan kepercayaan investor dan meningkatkan nilai perusahaan? Saya Eva Alianda Unikasena dari Program Studi Akuntansi Sektor Publik Universitas Gadjah Mada mengangkat topik mengenai pengaruh kinerja ESG terhadap nilai perusahaan dengan moderasi SGR pada perusahaan barang konsumsi primer di Indonesia. ESG atau Environment Social Governance merupakan suatu konsep keberlanjutan yang dirumuskan oleh PBB. Untuk mendukung pengimplementasian konsep keberlanjutan tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerbitkan beberapa regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan proses bisnisnya secara lebih bertanggung jawab pada aspek sosial dan juga lingkungan. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada perubahan strategi operasional perusahaan yang awalnya berfokus pada pengoptimalan keuntungan secara finansial menjadi meningkatkan kepentingan sosial dan juga lingkungan. Dalam penelitian ini, saya menganalisis pengaruh perubahan strategi operasional perusahaan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan terhadap nilai perusahaan dengan moderasi sustainable growth rate atau tingkat pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode MRE atau Moderating Regression Analysis dengan menggunakan data panel yang dikumpulkan dari tahun 2016 hingga tahun 2024. Hasil analisis mengungkapkan bahwa perusahaan dengan peningkatan kinerja ESG dan juga SGR cenderung mengalami penurunan nilai perusahaan. Berbagai literatur mengungkapkan faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah investor yang masih berorientasi pada keuntungan finansial, sehingga pengalokasian dana pada praktik keberlanjutan dianggap sebagai aktivitas yang tidak produktif, sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Selain itu, keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh investor melalui pembagian dividen menjadi berkurang, karena keuntungan operasional lebih banyak ditahan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan praktik keberlanjutan belum cukup kuat untuk mempertahankan kepercayaan investor dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas efektivitas penerapan praktik keberlanjutan, sehingga pemerintah bersama-sama dengan pelaku industri dapat merumuskan kebijakan yang baru untuk tetap mewujudkan praktik bisnis yang berkelanjutan tanpa harus mengesampingkan kepentingan dari masing-masing pihak. Sekian, terima kasih.